wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 2 akan diskusi terkait tugas dengan tema analisis dan evaluasi pelayanan publik berbasis digital di instansi kami, yaitu Universitas Negeri Padang. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, ada baiknya kita perkenalkan dulu anggota kelompok kita. Yang pertama, saya sendiri sebagai pemandu dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian ada anggota kelompoknya Ibu Fiska Mansyera Pratama. Terima kasih, Bu. Kemudian ada Ibu Rizky Gusri Utami. Selanjutnya ada Ibu Rahmi Fadilah. Dan yang terakhir anggota kelompok kita adalah Ibu Fitri Yasih. Baik, nah diskusi kita kali ini akan membahas terkait dengan website Universitas Negeri Padang yang untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh anggota kelompok kita. Silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya, Fiska, akan sedikit memaparkan tampilan website Universitas Negeri Padang sebagai bentuk pelayanan publik berbasis digital. Dapat dilihat dari tampilan awal website, terlihat tampilan yang elegan dengan banner foto kegiatan mahasiswa, himbauan rektor pada masa pandemi, dan juga profil universitas. Kita dapat melihat beginilah tampilan dari website UNP. Selanjutnya, dalam hal pelayanan, UNP juga memberikan berbagai fasilitas menu di dalam website Universitas Negeri Padang. Terdapat beberapa menu seperti lapor, terdapat pengaduan layanan UNP, terdapat juga informasi mengenai akreditasi UNP, lalu ada PPID UNP. Selanjutnya, kita dapat melihat pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai UNP di situs pertanyaan UNP. Ada juga Satgas COVID-19 UNP. Terdapat video UNP bagi yang ingin mencari informasi mengenai video mengenai profil UNP. Selanjutnya, bagi mahasiswa mencari layanan akademik dapat diklik link berikut, yaitu layanan akademik UNP. Terdapat juga Smart Campus, di mana UNP telah mendedikasikan dirinya menjadi Smart Campus. Selanjutnya ada pengumuman UNP bagi para pencari informasi mengenai Universitas Negeri Padang dapat diklik link berikut. Terdapat juga mengenai majalah UNP. Selanjutnya adalah hal yang baru mengenai Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya pada bagian bawah dari website unp.ac.id ini kita bisa melihat berbagai layanan pengaduan. Yang akan kita bahas pertama adalah terkait lapor dan pengaduan layanan UNP. Kalau secara umum, lapor itu adalah laporan pengaduan kepada pemerintah secara lebih besar lagi, dan kita akan fokus pada laporan pengaduan layanan yang ada di UNP. Nah, di sini hanya seperti ini bentuk websitenya. Jadi websitenya masih sangat minimalis dan ini akan menyulitkan bagi orang yang memiliki digital skill yang lemah karena petunjuknya tidak ada gitu. Nah, kalau kita coba buka submit a ticket, di sini kita bisa memberikan pengaduan. Kalau kita buka secara umum, bentuknya seperti ini. Ya, ada name, ada email, ada priority, subject, message, kemudian ada attachment dan lain sebagainya. Nah, bentuknya tidak sederhana dan proses menuju ke form ini cukup panjang, ya. Jadi ini tanpa ada sebelumnya petunjuk, ya. Di bagian awalnya tidak ada petunjuk sama sekali, maka bagi orang dengan digital skill yang cukup lemah itu menyulitkan. Dan satu lagi poinnya adalah kita tidak bisa mengetahui gitu responnya kapan dan akan diresponnya bagaimana. Tidak ada juga petunjuk pada bagian help desk dari layanan pengaduan. Nah, sebagai saran, kita bisa melihat versi lapor yang diambil dari lapor.go.id milik pemerintah, di mana di sana jelas gitu bentuk pengaduannya langsung ketika kita buka website langsung ada form pengaduan gitu, dan prosesnya dijelaskan di sini.
prosesnya dijelaskan dan statistiknya ada gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan seputar UNP atau Frequency Asked Question disingkat dengan FAQ. Isi website ini sebagai berikut ya. Ini dia lamanya Frequency Asked Question. Yang pertama itu ada ini ya, pertanyaan untuk informasi seputar pertanyaan program sarjana S1 dan diploma 4 bisa ditanyakan melalui Telegram SPMB Mandiri UNP. Lalu mengenai SPMB Mandiri UNP program diploma 3 bisa ditanyakan melalui Telegram SPMB Mandiri UNP. Lalu berikut seperti ini ya contoh website tersebut. Ini di sini ada join grup Telegramnya. Dan lalu kita lanjut, di sini di pertanyaan seputar UNP ini dijelaskan juga mengenai pertanyaan umum yang sering ditanyakan ke pihak kampus, yaitu seperti bantuan pendidikan bidik misi. Lalu ini ada question dan answer-nya. Dan juga ada bagaimana cara pengelompokan dalam sistem UKT. Jadi di sini websitenya itu masih polos ya, belum ada daya tarik untuk pembaca dalam membacanya. Jadi perlu ada peningkatan lebih lanjut untuk tampilan agar menjadi daya tarik bagi kita juga sebagai masyarakat untuk membuka website pertanyaan seputar UNP ini. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan menu layanan berbasis digital lain yang terdapat di website Universitas Negeri Padang, yaitu mengenai Smart Campus. Bisa kita lihat di sini aplikasi Smart Campus. Jadi latar belakang dari aplikasi Smart Campus ini adalah bagaimana UNP terus berbenah dan menyesuaikan diri dengan adanya era new normal pada saat ini, di mana mungkin sistem pendidikan atau proses belajar mengajar dan administrasi akademik yang sebelumnya berbasis tradisional, yaitu kita harus datang ke kampus. Nah, sekarang sudah mulai beralih ke modern atau asinkronus sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Smart Campus aplikasi ini sebenarnya merupakan sistem informasi akademik yang berbasis web yang digunakan dalam manajemen administrasi dan pendidikan Universitas Negeri Padang dalam rangka mengakomodasi pembelajaran dan juga mempercepat mutu pendidikan di masa new normal seperti itu. Jadi di aplikasi Smart Campus ini sudah terintegrasi semua submenu baik itu administrasi dan pembelajaran yang dapat diakses baik itu oleh mahasiswa, dosen, dan juga staf akademik. Dan lebih lanjut, terdapat juga menu-menu yang bisa diakses oleh masyarakat umum, seperti misalnya informasi-informasi tentang fakultas dan juga informasi-informasi mengenai beasiswa yang terdapat di UNP seperti itu. Sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah, sebagai penerapan pelayanan publik berbasis digital, Universitas Negeri Padang telah memiliki langkah maju untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh sivitas akademika dan juga masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cara merilis website dengan menu layanan yang dapat diakses di mana saja. Semoga dengan adanya website tersebut dapat memaksimalkan pelayanan di berbagai bidang dan dapat memberikan pelayanan yang cepat tanggap serta solutif bagi permasalahan yang dihadapi. Baik, demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini terkait dengan analisis dan evaluasi pelayanan publik berbasis digital di instansi kami, yaitu Universitas Negeri Padang. Terima kasih dan semoga bermanfaat.